Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yanda yang sudah hadir dalam Zoom ini. Boleh, karena Zoom-nya akan segera dimulai, mari kita segera dibuka ya kameranya ya. Baik, sudah beberapa orang dibuka kameranya. Saya harap lebih banyak lagi yang dibuka kameranya ya, supaya kita ada interaksi. Masya Allah. Kita sambil tunggu ya. Oke, Bunda Yana, sambil kita menunggu untuk yang lainnya membuka kamera, izin perkenalan, nama saya Bunda Dwi Windarti. Hari ini saya bertugas untuk menemani Bunda Yana semuanya dalam Zoom meeting malam hari ini. Zoom meeting malam hari ini, insya Allah kita akan mendapatkan satu ilmu yang keren banget dan pastinya bagus banget. Dan ini adalah persembahan dari Yayasan Khairul Rezekin Bandung, yang pastinya diprakarsai oleh para CTMR yang ada di dalamnya dan juga tim-tim hebat yang luar biasa yang terlibat di dalamnya juga ya. Nah, nggak kalah pentingnya pastinya Bunda Yanda yang sebagai audiens di sini juga adalah orang-orang yang terpilih dari sekian banyak ribuan bahkan jutaan orang di luar sana. Bunda Yanda terpilih malam hari ini untuk bersama dengan saya. Oleh sebab itu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh dibuka dulu kameranya biar seru. Mm-mm. Yuk, boleh. Bisa nggak buka kamera aja? Mikrofonnya. Bisa nggak dibuka mikrofonnya? Biar seru nih. Nggak bisa ya? Oh, dari host. Oke, nggak apa-apa deh kalau gitu. Terima kasih yang sudah jawab sapa salam saya. Saya doakan yang sudah menjawab dengan antusias, yang sudah membuka kamera. Saya doakan rezekinya semakin berkah berlimpah. Malam hari ini terjadi banyak keajaiban untuk Bunda Yana semua. Kemudian anak-anaknya pastinya soleh dan soleha. Insya Allah keluarganya makin sakinah, mawadah dan warohmah ya. Kemudian rezeki yang tak terhingga, kemudian omsetnya semakin banyak di luar sana ya. Dan teman-temannya yang ada di dekatnya adalah teman-teman surganya pastinya ya, yang akan menyelamatkan di dunia dan akhiratnya. Dan insya Allah kita semua akan dikumpulkan bersama Rasulullah nanti dalam surganya ya. Dan kita meninggalnya secara husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa, terima kasih banyak ini yang sudah membuka kamera. Oke, saya mau sapa-sapa dulu nih sebelumnya sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain untuk masuk ke dalam Zoom meeting malam hari ini ya. Yang pertama pastinya selamat malam untuk Bunda Dwi Ismayanti selaku admin kami yang luar biasa selalu setia nggak pernah absen. Walaupun sedang ada kegiatan di luar maupun di mana dia selalu always nggak pernah never. Selalu ada ya standby. Terima kasih banyak berkah ya buat Bunda Dwi ya. Doa terbaik untuk dirimu sayang. Kemudian ada Ibu Okta dari Bogor. Halo, salam Ibu Okta. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih. Senang sekali bisa bertemu dengan Bu Okta ya. Kemudian selanjutnya ada Ibu Siti Halimah dari Bogor. Wah, luar biasa. Ini Bogor-Bogor tetanggaan bukan? Jangan-jangan. Enggak ya? Nggak apa-apa. Terima kasih banyak Ibu Siti Halimah. Malam hari ini sudah hadir ya di sini. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Selanjutnya ada Ibu Utari Sagena dari Provinsi Sulawesi Barat. Oh, Assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Iya, luar biasa dari Sulawesi Barat loh. Luar biasa ya. Terima kasih banyak Bunda. Kemudian selanjutnya ada Bunda guru kita ya, Bunda Lucy Mulyani. Terima kasih sudah hadir, Masya Allah ya, menemani kami malam hari ini. Dan ini ada Ibu Siti Muawana. Dari mana Ibu Siti? Halo, dari mana? Oh, host boleh minta dibuka dulu mikrofonnya biar ada interaksi dulu nih. Oh, malah Ibu Sitinya kemana? Oh, ke bawah. Oke, nanti ya kita dibantu host. Oke, selamat ini aja bertemu bersama kami semua ya, Ibu Siti ya. Kemudian selanjutnya ada Ibu guru kita yang luar biasa juga, Bunda Maya. Kalau di sini namanya SDKR. Untung aja saya udah kenal ya. Namanya Bunda Maya. Masya Allah. Terima kasih Bunda Maya.
sudah hadir dalam Zoom malam hari ini ya. Kemudian nggak kalah pentingnya nih ada Ibu Lili yang kemarin malam kita ketemu juga ya Bu Lili ya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Bu Lili. Sehat terus ya untuk Bu Lili. Kemudian ibu mudah apa semuanya menjadi mudah ini? Mohon maaf. Kok bisa dibuka nih mikrofonnya? Boleh. Ibu namanya Ibu Mudah, betul. Iya, benar. Benar. Tuh, berarti ibu nggak pernah punya banyak persoalan. Segala sesuatunya hidupnya selalu dimudahkan. Masya Allah, itu doa terbaik loh dari orang tua. Masya Allah, luar biasa. Dari daerah mana, Bunda? Karimun. 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 Oh, luar biasa. Dari berbagai macam daerah kita bersatu di sini. Beruntung ya sebenarnya kalau kita dalam Zoom ini sebenarnya Sabang sampai Merauke, bahkan kita sampai ke luar negeri pun kita bisa bertemu dalam Zoom kali ini ya. Teknologi makin canggih luar biasa. Oke, selanjutnya tadi dilanjut nih Ibu Siti Muawana. Oh, saya mau tahu Ibu Siti dari mana? Dari mana Bu Siti? Ayo, bisa dibuka nggak Bun? Harusnya bisa nih sekarang. Tadi ibu mudah jadi mudah. Ibu Siti harus jadi muda juga Bu Siti. Oh Nah, ini bisa, baru bisa. Masya Allah. Dari mana Bu Siti? Assalamualaikum. Saya dari Kediri. Waalaikumsalam. Dari Kediri, Masya Iya. Allah, luar biasa. Terima kasih Bunda, malam hari ini sudah hadir di sini. Oke, selanjutnya ada Ibu Siti juga, cuman nggak tahu dari mana nih Ibu Siti ya. Siti guru saya atau dari mana ya? Ada Dokter Jessica selanjutnya, tapi masih off kamera. Kemudian ada Bu Mustika selaku salah satu admin Ziswaf juga dari Sekolah Yayasan Guru Rozikin Bandung. Kemudian ada Ibu Eli Sofia, saya kurang tahu dari mana. Kemudian Ibu Denisa Fauzia, Ibu Aan Andriati, Ibu Ica, kemudian ada tim kami juga, Miss Rere ya, dia CTMR juga. Kemudian ini dari mana ini? Ya kata-katanya semuanya. Kemudian ada Ibu Listia Hermanto, Ibu Anik, ada Ibu Ismoro. Wah, ketemu lagi sama Ibu Ismoro. Tadi malam, kemarin malam kita ketemu ya Ibu Ismoro ya. Masya Allah luar biasa pembelajar sejati. Dan ada Bapak ya mungkin ini Abdul Majid. Masya Allah. Terima kasih banyak yang sudah hadir malam hari ini. Ada beberapa chat yang masuk ke saya. Ada yang sedang tidak bisa dibuka. Kemudian dari mana lagi nih datang nggak apa-apa. Boleh nanti kalau yang belum saya sebutkan, boleh chat ya. Dari daerah ini hadir, 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 hadir. Seperti itu ya. Biar luar biasa dahsyatnya. Wah, terima kasih sapa-sapa semuanya sudah. Sekarang saya belum mengucapkan syukur. Baiklah, kita ucapkan syukur dulu ya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul malam hari ini walaupun lewat Zoom. Insya Allah kita tetap muka. Saya doakan semuanya sehat selalu dan pastinya juga Bunda semua dalam keadaan prima, baik secara mental, fisik dan keuangannya. Siap ya. Hari ini kita akan mendapatkan materi yang luar biasa dari pemateri kita yaitu Bunda Lis Nurhidayati. Namun sebelumnya mari kita ucapkan basmalah dulu agar apa? Agar materi hari ini kita semua diberikan dan dibukakan dinding pemahaman yang seluas-luasnya agar kita mudah menerima ilmu ini. Bagi Bunda Yani yang sudah tahu tentang ilmu ini, saya harapkan jadikan kita gelas kosong ya. Supaya apa? Supaya materi dan ilmu ini adalah bisa masuk kepada kita. Kita nggak pernah tahu hidayah ada datangnya dari mana. Siapa tahu malam hari ini Anda semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap ya menerima hidayah dari Allah? Oke, siap. Kalau gitu kita ucapkan basmalah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah, dampinginlah kami semua dalam Zoom malam hari ini. Berikanlah kepada kami dinding pemahaman agar kami bisa mudah menerima ilmu dan kemudian mempraktekannya. Ya Allah, rendahkanlah hati kami dan tinggikanlah derajat kami. Jadikanlah kami orang-orang termasuk orang-orang yang mulia di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami berserah, kepadamu kami mengharap, sehingga hari ini kami adalah salah satu ikhtiar dunia kami untuk kami bisa mendapatkan jawaban serta solusi dari segala persoalan serta tantangan hidup yang sedang kami hadapi. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami, mudahkanlah bagi pembicara secara lisannya, kepada acaranya, kepada IT-nya, kepada medianya, kepada sinyalnya, semuanya berikanlah kemudahan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Wassalamualaikum. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya.
Semoga semuanya kita dimudahkan ya Bunda Yana semuanya. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi karena ini materinya udah keren banget menantinya ya. Jadi saya akan coba panggilkan pembicara kita malam hari ini. Pembicara kita malam hari ini tadi sudah saya sebutkan ya bocorannya adalah Bunda Lisur Hidayati. Namun ada yang tahu nggak sih siapa itu Bunda Lisur Hidayati? Yuk kalau gitu saya akan beritahu kepada Bunda Yanda. Beliau adalah seorang istri dari Bapak Bisma atau Bapak Maulana, seorang kepala sekolah dari Yayasan Khairul Rezekin Bandung dan beliau juga seorang ibu dari satu orang putra yang bernama Baram. Kemudian beliau juga merupakan tim kurikulum kami dari Yayasan Khairul Rezekin Bandung. Beliau juga merupakan promotor Steven dan beliau juga merupakan seorang ahli gizi, lulusan ahli gizi. Kemudian beliau juga merupakan Certified Trainer Magnet Rezeki yang luar biasa pastinya pengalamannya sebagai guru pengajar dan juga beliau adalah seorang penulis dari buku komik Ayo Jadi Ajaib ya. Luar biasa, mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bunda Lisnur Hidayati. Silakan Bunda Lisnur, selamat memberikan materi kita di malam hari ini. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Dwi. Sama-sama Bunda Lisnur. Luar biasa. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sudah lama ya, nggak pernah ngisi. Iya, Masya Allah ya. Kabarnya adalah Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Oke. Tema kajian kita hari ini tentang anak ya. Saya doakan dulu. Tadi berarti sudah mendoakan, saya juga pengen mendoain teman-teman semua, bunda-bunda Yana semua. Semoga hari ini dipilih sama Allah untuk jadi seorang ibu, seorang ayah yang ajaib, yang punya energi berlian, yang harmonis bersama pasangannya, yang punya anak soleh soleha, dan mempunyai rezeki yang akbar, yang besar, baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, tadi sudah disapa-sapa sama Mbak Dwi dari berbagai daerah ya Bun ya, dari Sabang sampai Merauke, Masya Allah. Hari ini kita berkumpul bersama, kita belajar bareng, dan mohon izin saya juga mau disclaimer dulu nih bahwa saya bukan pakar parenting, bukan juga ustazah gitu ya, saya hanya ya pendosa lah gitu ya, pendosa yang sedang bertobat dengan jalan memuliakan dan membagikan orang lain, khususnya di bidang pendidikan gitu ya. Oke, kita share screen dulu ya. Oke, suara saya terdengar ya Bun ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya, tanpa berlama-lama lagi. Nah, hari ini kita akan belajar bareng tentang gimana sih biar persoalan anak-anak kita tuh tuntas, kemudian rezeki datang tanpa batas. Mau nggak? Mau ya? Oke, kita mulai. Nah, pertama, gimana sih biar persoalan anak tuntas? Harus deteksi dulu nih, kategori persoalan anak kita tuh apa dulu. Yang pertama, misalkan, apakah dia masuk kategori emosi, ya, contohnya tantrum, ya, jadi dia nggak mudah mengendalikan emosi, atau ketika ada keinginan itu dia memaksa gitu, atau mudah marah juga, marahnya sampai banting-banting, sampai menyakiti diri, atau ada juga yang anak kayak mudah panik, mudah nangis gitu. Ada modus saya tuh kayak masukin buku ke tas, itu dia panik, gimana nih caranya, ini gimana gitu. Terus ketika main sama temennya dia kalah gitu, aku nggak mau kalah. Nah itu juga persoalan anak masuk kategori emosi. Nah, Bunda bisa deteksi dulu nih anak Bunda tuh
Maksudnya persoalan apa nih? Deteksinya apakah emosi? Kemudian apakah fisik ya kayak misalkan dia mudah sakit atau kurang sehat gitu ya. Kemudian atau masalah perilaku seperti berbohong, kenakalan, nggak mudah sholat ya, malas belajar, games berlebihan, merokok atau ngompol gitu. Nah, pasti semua orang tua tuh pastilah diuji dengan persoalan anak, betul nggak? Saya aja yang anaknya masih 2,5 tahun, itu semua kategori itu pernah dirasakan, pernah dilalui gitu. Dan pasti setiap jenjang apa jenjang usia anak itu pasti kita akan diuji dengan em, tahap perkembangannya masing-masing gitu. Tentunya saya sendiri ketika em, saya emang baru punya anak satu gitu ya, tapi saya juga ngerasain gitu ketika saya ngajar di TK SD tuh, oh anak usia segini tuh rata-rata persoalannya ini, anak usia dini seperti ini, anak usia puber seperti ini, anak usia sekolah dasar seperti ini gitu. Jadi kayak apa mulai mulai apa ya, mulai menemukan menganalisa persoalan, kemudian pola-polanya tuh ternyata ketika kita sudah tahu polanya itu mudah bagi Allah untuk menuntaskan setiap persoalan itu gitu. Nah, saya juga pernah persoalan emosi. Em, Baram itu pernah tantrum gitu ya. Nah, ketika saya sudah tahu polanya gitu ya, itu tantrumnya nggak lama dan sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah tantrum lagi. Gitu. Jadi ketika kita sudah tahu polanya, kuncinya, persoalan apapun persoalan anak itu insya Allah biiznillah akan tuntas pada waktunya ya. Kemudian masalah fisik pernah juga gitu ngerasain anak kurang sehat, bener ya, pernah ya gitu. Nah, ketika kita udah tahu polanya, insya Allah tuntas juga. Perilaku, nah pernah juga gitu. Waktu itu Baram udah berhasil toilet training gitu. Terus tiba-tiba ketika saya sibuk tuh saya titipin sama orang tua, besoknya dia biasanya kan kalau mau pipis, mau pup itu bilang gitu dan langsung ke kamar mandi. Tapi saat itu dia pipis sembarangan, pup sembarangan gitu. Terus kayak kondisi kita lagi apa ya? Kalau di rambu-rambu mah lagi warna oranye gitu antara iman naik turun lah gitu ya. Jadi mudah marah. Akhirnya apa? Kok dia jadi kayak dari nol lagi gitu. Nah, itu masalah perilaku. Mungkin kalau Bunda mungkin masalahnya yang lain gitu, tapi kayak mungkin tingkat stresnya kita sama, cuman jenisnya aja yang berbeda gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita deteksi dulu nih. Bunda boleh tulis persoalan anaknya apa di kolom komen ya. Persoalannya apa? Apakah ketiga-tiganya Bunda rasain atau cuma salah satu atau salah dua ya. Nah, setelah itu kita cari tahu kenapa sih persoalan itu muncul, betul nggak? Ya, coba saya mau cek dulu nih. Rata-rata persoalannya apa nih ya? Perilaku, terus apa lagi? Yang ketiga, satu dan tiga. Oke, ada lagi. Rata-rata persoalannya itu kebanyakan ketiga ya, masalah perilaku atau persoalan perilaku. Buaan emosi dan perilaku. Mudah emosi dan perilaku juga ya. Oke. Nanti kita akan temukan ya gimana sih caranya, how to-nya ya. Oke. Next ya. Oke. Kalau misalkan gini, saya pernah di kondisi waktu itu anak saya tantrum. Oh iya sih, soalnya dia tuh ngelihat saudara saya tuh kalau emang dia nangis tuh marah sampai guling-guling, mukul-mukul orang tuanya. Jadi saya nyalahin orang lain gitu. Ya tuh, saudara saya tuh gitu. Saya pernah kayak gitu ya. Terus ketika anak saya tuh batuk sampai sebulan nggak sembuh-sembuh gitu ya. Iya, soalnya neneknya suka ngasih es krim, suka ngasih coklat. Jadi saya nunjuk orang gitu, nunjuk keluar gitu. Jadi ketika ketika itu, ketika saya nunjuk orang lain, nunjuk lingkungan, nunjuk keadaan gitu ya, persoalan itu nggak tuntas gitu. Jadi ketika Bunda nih sekarang persoalannya satu dan tiga, emosi, terus apa lagi perilaku. Ketika Bunda masih punya keyakinan
bahwa persoalan itu tuh muncul karena teman-temannya, karena keluarga, atau karena pasangan. Suami aku tuh yang bla 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 bla, atau karena saudaranya, gurunya, atau nyalahin lingkungan. Ya soalnya sekolahnya tuh nggak kondusif. Soalnya dia tuh emang HP terus. Soalnya lingkungan rumah saya bla 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 gitu. Pokoknya keluar aja atau keadaan ekonomi. Iya soalnya kan saya tuh sibuk kerja. Pokoknya nggak apa ya, nggak nunjuk diri sendiri gitu. Itu nggak akan tuntas sampai kiamat pun nggak akan tuntas. Jadi yang pertama adalah gimana caranya biar persoalan anak kita tuh tuntas. Nah, pertama adalah kita tunjuk diri sendiri. Itu yang saya lakukan ketika kok sebulan lebih anak saya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kok termasuk murid pun gitu. Ketika kok ini murid gitu lagi gitu. Kita sebagai guru-guru di sekolah tuh nunjuk diri apa ya yang salah dari kita gitu. Selain kita panggil orang tuanya, kemudian orang tuanya juga introspeksi gitu ya, kita pun sama gitu, karena kita orang tua kedua di sekolah gitu. Tunjuk diri, oh iya salah saya ini gitu. Tunjuk diri, nggak nunjuk orang lain gitu, karena pengen tuntas kan persoalannya gitu. Nih, kenapa kita harus tunjuk diri kita sendiri? Karena Allah yang bicara gitu. Di Quran Surat An-Nisa ayat 79. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi ketika saya dapat persoalan emosi anak, fisik anak, perilaku anak, itu saya tunjuk diri saya sendiri. Saya nggak nunjukin neneknya ya, saya nggak nunjuk orang lain, pokoknya saya yang salah gitu. Ya, karena ketika kita menyadari semua persoalan hidup itu datangnya dari dosa kita, ya, maka kesadaran itu adalah awal mula datangnya keajaiban, yaitu persoalan anak tuntas, biiznillah, ya. Nah, caranya gimana nih, Bun? Waktu itu apa yang saya lakukan? Yang pertama ya, ketika kita praktek jurus buka perisai, ya, kita akan lebih mudah untuk mengorek gitu ya, mengorek dosa apa ya gitu. Saya ngecek dosa saya sama Allah apa ya gitu. Dosa saya sama manusia apa ya? Dosa saya sama diri sendiri apa ya gitu. Ya, dosa sama Allah contohnya, alay sholat ya. Mungkin kenapa ya kok anak kita nggak boleh diatur gitu. Coba cek sholat kita kayak gimana. Oh iya sih lagi nggak mau diatur Allah gitu, lagi entar gitu. Atau mulai baca Quran yang biasanya mungkin satu hari bisa satu juz, terus tiba-tiba kayak satu lembar doang gitu. Itu juga bisa jadi faktor gitu. Kemudian yang tadinya suka sedekah, aduh karena banyak kebutuhan nanti aja deh gitu. Itu juga bisa jadi faktor peringatan dari Allah gitu lewat lewat anak kita. Kemudian yang kedua kita cek juga nih dosa sama manusia. Mungkin nih bahkan dosa di masa lalu pun itu bisa jadi mempengaruhi anak kita di saat ini gitu. Contohnya misalkan dosa sama anak. Pernah nggak kita kepikiran ketika hamil nggak menginginkan anak itu gitu, kayak aduh saya tuh belum siap gitu. Nah kan jadi kayak nggak nerima tuh. Itu juga bisa jadi apa ya yang mempengaruhi perilaku perilaku anak kita sehingga tidak sesuai dengan fitrahnya gitu. Atau sama pasangan pernah nggak apa ya kayak ngedumel, ya suami aku tuh ya dia males, dia tuh ngeluh soal suami. Itu juga bisa jadi perisai kenapa persoalan anak kita muncul. Atau bisa jadi gibah, kita ngomongin orang lain. Coba cek sebulan terakhir nih, kita udah ngomongin orang berapa kali, berapa banyak gitu. Itu bisa jadi juga faktor dari kenapa sih kok persoalan anak kita belum tuntas, ya. Kemudian yang ketiga, sama diri sendiri. Mungkin ada pikiran yang nggak positif, ya. Atau mungkin kita masih punya kebiasaan yang nggak positif, gitu. Contohnya misalkan scrolling HP terus aja tiap hari gitu ya, tiap dari pagi, siang, malam gitu. Ngurus anak sambil megang HP gitu. Itu juga bisa jadi perisai gitu. Atau ngeluh, sering ngeluh, itu juga jadi perisai gitu. Jadi kita cek dulu nih apa ya yang nyebabin gitu. Kita list
dosa-dosa kita apa? Karena ketika kita eh, ketika kita udah tahu dosanya, kita akan lebih mudah untuk dibukain rezekinya sama Allah, bener nggak? Ketika kita buka perisai, maka rezeki datang seperti air bah. Jadi kita list, kemudian kita sholat taubatin. Setelah itu, kalau misalnya kita belum tenang nih ya, anak aku tuh masih masih berpersoalan gitu, belum belum tenang. Kita bisa cari ketenangan lewat apa? Ibadah, ya, sholat, baca Quran, sedekah. Kalau misalkan masih belum juga, datengin majelis ilmu. Kayak hari ini nih, mungkin Bunda juga, aduh aku hopeless banget gitu ya, persoalan anak aku tuh belum selesai-selesai gitu. Datengin majelis ilmu, baca buku, kemudian datengin guru minta nasihat, ya. Terus yang paling efektif kalau saya sendiri itu Garpu Tala. Karena kalau lewat Garpu Tala itu Allah nunjukin dosa kitanya apa, amalannya harus apa, zikirnya apa, dan itu lebih cepat. Itu yang sering saya lakukan gitu ketika ada persoalan apapun, persoalan anak, persoalan eh, pasangan, persoalan keuangan, kerjaan semuanya gitu. Dan ketika saya rangkum tuh lihat-lihat gitu ya, semuanya tuh ditolong sama Allah tuntas gitu. Ketika apa? Buka perisai, hatinya tenang gitu ya lewat Quran tadi. Gitu. Nah, ini contohnya. Ketika saya punya persoalan anak kurang sehat, anak demam, waktu itu panik banget lah ya. Namanya ibu muda, ibu masih baru gitu. Mungkin kalau udah anaknya banyak biasa aja kali ya gitu. Karena masih baru gitu. Tiba-tiba demam, eh pikirnya udah aduh nanti dia takut step atas segala macem gitu. Terus keadaan wajahnya itu udah apa ya, aduh kasihan banget gitu, nggak mau makan, pokoknya udah kayak eh kalut banget gitu. Nah tapi alhamdulillah kita dibekalin ilmu dan rezeki sama Allah. Saya ingat dosa saya apa ya gitu, sehingga Allah titipin persoalan ini gitu. Jadi kayak peringatan Allah ini kenapa ya gitu. Kemudian karena kadang kan kita suka nggak sadar ya ngelakuin dosa, tapi kayak sadar nggak sadar gitu. Akhirnya saya garpu taala. Setelah saya sholat, sholat belum tenang juga, baca Quran belum tenang juga, sedekah belum tenang juga. Akhirnya garpu taala. Akhirnya dapat tuh Quran surat Luqman ayat eh, 2 sampai 9 gitu. Ini ayat 8-nya itu disuruh dizikirin sama Allah. Terus saya dapat hikmah yang pertama, Al-Quran petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat kebaikan. Itu di ayat 2 sampai 3. Terus saya mikir gini, oke, saya cek sebulan terakhir interaksi saya sama Al-Quran kayak gimana. Oh iya, saya kadang sehari baca, kadang enggak gitu. Jadi kayak akhirnya saya tahu gitu, oh dosa saya tuh jauh dari Al-Quran. Akhirnya saya list dosa saya pertama, eh, saya yang asalnya rutin setiap hari baca Al-Quran, terus tiba-tiba belang betong gitu ya, tiba-tiba sehari baca, sehari enggak, kadang enggak gitu. Jadi kayak Allah ngingetin tuh, akhirnya sama, oh dosa saya adalah jauh dari Al-Quran. Terus yang kedua, orang yang baik itu, kata Allah ya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, yakin adanya akhirat. Pasti dapat petunjuk dan beruntung ajaib. Oh, kalau aku mau ditolong Allah, saya cek juga nih sholat. Iya benar, seminggu terakhir emang sholat tuh lagi apa ya, biasanya kan habis head itu untuk ke STW lagi tuh nggak mudah, bener nggak Bun? Ngerasa nggak? Nah itu saya emang kayak biasa aja gitu ketika sholat dientar-entar gitu, yang sebelumnya kayak semangat sholat tepat waktu, terus setelah head tiba-tiba kayak ngedown banget. Makanya mungkin sama Allah dikasih persoalan itu gitu, oh iya sholatnya gitu yang harus dibenerin, menunaikan zakat gitu. Oh iya, saya belum ke YKR, belum ngasihin wakaf, belum ngasihin zakat gitu. Jadi kayak diingetin sama Allah tuh lewat persoalan gitu. Terus yang ketiga, jangan jadi golongan yang menggunakan mulut atau menyesatkan manusia, gibah. Saya cek, oke, saya pernah seminggu terakhir ini saya ngomongin siapa ya gitu. Ternyata persoalan ngomongin orang aja itu bisa jadi persoalan buat anak gitu. Sampai akhirnya apa?
oh iya pantas Allah kasih azab pedih gitu, kasih persoalan anak yang kurang sehat karena apa? Iya ini dosanya gitu yang nyebabin akhirnya anak saya tuh jadi nggak baik-baik aja gitu. Dan terus kata Allah, balasan orang yang berbuat baik, beriman adalah surga gitu. Akhirnya, oh iya udah, berarti aku harus tobat nih, harus benerin interaksi sama Al-Quran, benerin sholatnya, zakatnya dikeluarin ya, terus juga jangan gibahin orang gitu, harus yakin bahwa setiap amalan itu untuk bekal ke akhirat gitu. Akhirnya saya apa sholat tobat gitu, sholat tobat setiap dosa tadi nggak baca Quran nih gitu ya, saya sholat tobatin minta ampun, terus sholatnya nggak STW saya minta ampun, soal zakat saya minta ampun ya, satu dosa satu sholat tobat, sampai akhirnya apa ya, itu jadi lebih tenang karena yakin gitu tuh sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan mereka akan mendapat surga yang penuh kenikmatan. Surga saya saat ini adalah butuh anak sehat gitu. Saya zikirin tuh ayat 8-nya, sama saya kerjain amalannya, saya taubatin dosa-dosa saya. Terus setelah itu apa yang saya lakukan? Yang ketiga adalah praktek LOP, Law of Projection. Saya rubah paradigma. Pernah nggak sih Bun kita eh, berpikir anak tuh beban? Pernah nggak? Aduh anak aku mah eh, males, anak aku mah wah pokoknya ngerasa beban gitu kayak bukan hadiah gitu. Nah, itu juga salah satu yang akhirnya anak itu tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa naik level gitu ke tingkat anak yang soleh gitu, karena kita sendiri nganggap dia itu beban gitu. Energi kita sama dia tuh nggak positif, nggak berlian lah gitu. Nah, dari situ saya rubah gitu. Saya pernah gitu. Aduh, susah ya punya anak usia segini tuh. Makannya susah, apa susah gitu. Saya pernah terbesit seperti itu gitu. Akhirnya saya rubah paradigma itu jadi anak adalah hadiah gitu. Kalau saya titipin rezeki 5 miliar sama dia, aku harus jagain, harus apa namanya, ahsan sama dia gitu, nggak boleh yang eh, apa ya, memvibrasikan pikiran yang nggak positif sama dia gitu. Jadi kayak mengubah paradigma kita sama anak kita, bukan beban tapi hadiah. Terus yang kedua, saya berusaha untuk terima anak dan pasangan itu dengan segala kelebihan dan ketidaklebihan gitu. Dan ternyata ketika saya terima plus minusnya anak, plus minusnya pasangan, itu akan timbul respect gitu. Jadi si anak tuh kenapa kok diomongin sama kita, dinasehatin kok nggak nurut ya? Karena anak nggak respect sama kita. Jadi kayak energi kitanya tuh masih banyak apa ya, yang nggak positifnya gitu. Makanya anak nggak respect. Ketika kita terima dia apa adanya, terima pasangan apa adanya, terima diri kita apa adanya, ternyata akan timbul respect gitu, si anak tuh kok tiba-tiba aja dia kayak nurut sama kita gitu, terus apa yang kita ucapkan itu dia ikutin gitu, kayak kok ajaib ya gitu, yang asalnya nggak mudah banget sebelumnya gitu. Dan kemudian yang ketiga, kerangkeng pikiran untuk selalu memvibrasikan pancaran positif untuk anak sama pasangan kita ya, karena ini penting banget ketika kita apa ya, kadang LOP anak soleh, anak ajaib, anak rajin sholat, anak bla 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 gitu ya. Tapi ketika kita ngelihat realita nggak sesuai, kadang ada terbersit pikiran yang kayak apa ya, kayak mempengaruhi anak kita masih susah diatur gitu. Pernah nggak sih kayak gitu Bun? Nah, ketika itu saya lakukan adalah saat sesi tahajud, setelah sholat tahajud, setelah baca Quran, zikir, apa segala macam, itu saya nulis di buku, nulis LOP sambil dirasain gitu ya. Contohnya misalkan, contoh nih ya, persoalan anak susah belum mudah sholat, terus kita tulis, kan kalau saat tahajud tuh saat hening gitu ya, terus kayak energi itu positif banget gitu ya. Nah di situ saatnya saya nulis gitu. Saya inget banget kata Pak Nas tuh, eh di COMR
tahun 2021 kalau nggak salah ya, tentang LOP for goal setting gitu. Jadi impian tuh kan harus ditulis gitu. Nah, kan kita kebanyakan nulis tuh per tahun atau enggak per bulan gitu. Per bulan tuh jarang banget gitu ya. Nah, saya akhirnya per hari itu biar apa? Mengkerangkeng pikiran saya gitu, yang saya udah kenal diri. Oh, ini thinking nih gitu. Thinking itu dia emang kadang suka overthinking, apapun dipikirin gitu. Bahkan kayak lebih mudah untuk berpikir yang nggak positif gitu. Dan saya tahu, oh oke, eh thinking itu dia mudah untuk apa ya, menerima pesan, menerima motivasi atau apapun itu lewat tulisan gitu. Akhirnya saya tulis LOP-in satu hari itu tuh harinya indah, bahagia gitu. Contohnya seperti ini nih. Hari ini hari yang indah dan penuh kebahagiaan. Atas izin Allah, hari ini anakku amazing banget. Tiba-tiba dia bangun, sholat subuh ke masjid tanpa disuruh. Ayahnya juga keren banget. Allah tolong dia sehingga bisa bicara sama anak dengan lembut. Bahagia banget rasanya. Anak-anak soleh, suami romantis lagi. Gak heran, kini rezeki keluarga kami meruber-luber. Terima kasih ya Allah, aku terharu. Semua terjadi atas kuasamu. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Itu kita nulis tuh sambil kayak dirasain bahwa kita sedang memvibrasikan hari itu tuh hari yang indah gitu. Kita udah husnuzon duluan bahwa hari itu hari yang indah, anak-anak soleh solehah gitu ya, suami juga romantis, rezeki melimpah. Jadi itu kerasa banget ketika saya lakukan itu setiap hari, itu kayak kejaga gitu. Vibrasi energi kita tuh kayak kepancar keluar, akhirnya kita menarik hal yang positif gitu. Dan itu yang saya lakukan ketika persoalan anak, entah itu emosi, entah itu masalah kesehatannya dia, perilakunya dia gitu. Saya tulisin aja setiap hari kayak gitu. Saya karena saya yakin sama Allah, Allah pasti tolong, pasti tuntasin. Saya nulis itu, saya buka perisai, saya garputala, saya lakukan apa yang Allah suruh di garputala itu. Terus saya lakukan kerangkeng pikiran ini, dan Masya Allah, setiap hari tuh ngerasain kayak, iya bener ya, indah, bahagia gitu. Karena kita udah ngeset hari itu bahagia gitu. Maka Allah akan jadikan itu kenyataan gitu. Jadi kita pagi-pagi tuh pancarkan energi yang berlian gitu. Jangan, biasanya kan pagi-pagi tuh energinya apa? Buru-buru ya kan, ngomel. Akhirnya apa? Sehari itu tuh penuh dengan hal yang negatif juga, karena kita ngeset hari itu, ngevibrasiin hari yang nggak indah, yang nggak bahagia. Tapi ketika kita udah dari mulai pikiran kita nih di set positif ya, hari ini hari yang indah, bahagia, anak soleh soleha apa segala macam gitu ya, itu akan Allah kirimkan bala tentara, kita jadi lebih tenang, nggak mudah marah, terus pokoknya banyak pertolongan Allah sampai akhirnya LAP itu terwujud gitu ya. Terus yang keempat, praktek disiplin kata. Nah, disiplin kata ini tuh bukan hanya untuk kita mengganti kata-kata yang energinya rendah jadi tinggi aja, sulit jadi susah, susah makan jadi tidak mudah makan, nggak kayak gitu aja gitu. Tapi cara kita sampaikan kebaikan sama anak, cara kita nasihatin anak itu juga masuk ke dalam praktek disiplin kata dengan cara yang ahsan, intonasinya, bahasanya gitu. Jadi kita kayak orang sales lah sama anak tuh gitu. Contohnya misalkan kita pengen ngajak anak buat sholat, tapi dengan cara ngancam, itu juga udah nggak belum disiplin kata gitu. Kayak misalkan, ayo sholat, nanti mama nggak kasih uang jajan loh kamu. Nanti ayah nggak akan ajak main loh kamu. Nanti masuk neraka loh. Ngancem gitu ya. Si anak tuh bukannya nanti malah jadi mau sholat, bener nggak? Malah dia kayak geluh sama sholat gitu ya, nggak suka sama sholat. Karena kayak, kok kayak gitu ya ngajaknya gitu. Sama aja kayak kita jadi seorang sales gitu ya. Kita mau jualan bajigur misalkan gitu ya. Terus kita ke pelanggan, Bu, ayo beli bajigur. Kalau nggak saya bunuh, Bu. Ayo Bu gitu. Kira-kira bakal beli nggak tuh konsumen? Nggak kan gitu. Yang ada dia malah apa?
ya bisa sih dia beli gitu karena takut dibunuh gitu. Tapi bakal beli lagi nggak? Enggak gitu. Nah, cara kita ngajak anak pun ya, ngajak anak soal agama, soal kebaikan, itu juga kita harus tahu caranya gitu. Harus dengan cara yang ahsan, yang baik, yang terbaik gitu ya. Terus misalkan kita pengen didik anak jadi anak jujur. Tapi ketika anak ngelakuin kesalahan ya, misalkan anak numpahin air, terus kita marahin, kamu tuh ya nggak bener, mata tuh ya dilihat gimana sih, gitu ya, ngomel-ngomel, nyanyi gitu. Akhirnya apa? Ketika kita seperti itu, anak yang tadinya mau jujur, iya mah maafin aku mau kayak gitu, tapi karena kita responnya nggak positif ya, malah marah-marah, malah bikin anak jadi down. Akhirnya si anak yang ah, nanti lagi aku kalau ngelakuin kesalahan gak usah jujur aja, soalnya dimarahin gitu. Akhirnya apa, yang tadinya kita pengen ngajarin anak untuk jujur, jadinya ya anak nggak jujur karena cara kita menyampaikan tuh yang belum tepat gitu. Makanya kita sebagai orang tua butuh untuk naikin kapasitas kita gitu ya, naikin ilmu kita, kemudian eh apa namanya, tadi deketin Allahnya, terus juga sainya ya kita harus datengin majelis ilmu ya, agar apa? Agar kita bisa eh, menyampaikan pesan kebaikan ke anak dengan cara yang baik gitu. Nah, salah satunya adalah di kemah anak Mahat Rezeki ini, insya Allah kita akan bimbing para orang tua dan anak tentunya ya, untuk membantu para orang tua agar bisa eh, menuntaskan persoalan-persoalan anaknya ya, sehingga eh, kita udah nggak galau-galau lagi nih gitu ya. Karena gini, ketika kita selesai, kemudian sama pasangan selesai, anak selesai juga beres gitu ya, itu rezeki tuh beneran Bun, meluber-luber, nggak apa ya, kayak kita diem aja mereka datang ke kita gitu. Jadi kayak keuntungannya ketika kita memperbaiki diri kita, naikin kapasitas kita, kemudian anak-anak kita juga dibekalin apa, ilmu dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Insya Allah rezeki untuk keluarga itu dahsyat banget gitu. Dan saya udah ngerasain sendiri gitu, ketika saya beres-beres diri sendiri, kemudian saya beres-beres sama pasangan, berusaha untuk harmonis, akhirnya ngaruh ke anak juga gitu. Anak saya udah nggak tantrum lagi gitu. Sekarang tuh kalau kalau misalkan mau sesuatu, dia eh, bicara dengan lembut gitu. Mama, boleh aku beli es krim gitu. Terus kalau enggak, padahal dia masih 2,5 tahun, tapi dia udah bisa ngelola emosinya. Kalaupun dia nangis, dia bisa meregulasi gitu. Enggak yang kayak nangis sampai guling-guling, sampai yang apa, merusak barang gitu. Dia nangis yang kayak meregulasi energi negatif keluar, sudah gitu barang sudah tenang, sudah ceria lagi gitu. Jadi kayak ih masya Allah ya gitu, ketika eh, kita sebagai orang tua beres-beres, terus juga kita naikin kapasitas diri kita, naikin wadah kita gitu ya, ngebesarin wadah kita lewat ilmu dan rezeki ini tuh, kok cepet banget ya pertolongan Allah gitu. Terus, nah dia maha rezeki ini tuh anak tuh diapain sih gitu ya. Nah, di sini selain kita bantu orang tuanya, kita bantu juga nih gimana cara menyampaikan pesan ke anak biar anak-anak tuh jadi anak yang soleh, yang ajaib ya, yang bisa membentengi dirinya dari pengaruh-pengaruh yang tidak positif dari luar gitu ya. Salah satunya adalah anak itu kita bekalin dengan pendalaman ilmu magnet rezeki, terus kita stimulus anak untuk punya visi sampai ke akhirat. Keren nggak Bun? Ya, masih kecil tapi dia udah punya visi sampai akhirat gitu. Nanti bakalan ajak anak-anak untuk berpetualang, menjelajahi perjalanan hidup setelah mati itu kayak gimana sih gitu. Jadi saya tuh berpikir, oh jadi aku tuh di dunia tuh bukan untuk ini ya, main-main nggak jelas ya, tapi aku harus kumpulin bekal untuk ke akhirat ya gitu. Dan ternyata jadi anak tahu nih, oh keuntungan aku praktek perisai itu
ternyata selain untuk mencapai impian ajaib di dunia, ternyata keuntungannya untuk akhirat juga ya. Aku bisa ngerasain surga yang enak ya di akhirat ya gitu. Jadi si anak tuh mulai berpikirnya tuh dewasa. Kita ajarin seperti itu, kita stimulus sehingga bisa ngebantu orang tua juga, ngebantu bunda juga ketika anaknya masalah emosi belum teratasi, masalah perilaku belum teratasi, ya kita kerjasama yuk bareng-bareng kita ikutin anaknya di kemah anak Mahat Rezeki dan bunda juga akan dapetin pendampingan dari kita gimana biar bundanya bisa beres-beres ya, terus anak juga bisa dibantu sehingga persoalannya tuntas, rezeki datang tak terbatas ya, seperti itu. Ini kita lihat ya spill seperti apa sih keseruan dari kemah anak Mahat Rezeki ya. Silakan Anda Fajrin. Belajar, berpetualang, dan bermain di kemah anak Magnet Rezeki. Dengan belajar ilmu Magnet Rezeki, anak akan terus untuk memiliki visi akhirat. Mereka akan diajak berpetualang, menjelajahi perjalanan kehidupan setelah mati dengan cara yang benar. Hingga mereka berpikir, oke, aku mulai hari ini tidak boleh menyia-nyiakan waktuku lagi selama di dunia. Keajaiban-keajaiban yang aku dapatkan sama dunia itu adalah kendaraan aku untuk bisa mencapai surga Allah di akhirat nanti. Saat anak-anak lagi gak semangat, lagi punya perasaan yang gak nyaman atau ada persoalan, di kemah ini anak-anak akan belajar coaching dan utara, di mana anak-anak akan distimulus untuk bisa mengatasi semua persoalannya. Al-Quran yang gak kalah serunya, anak-anak akan bermain seru-seruan bareng bersama tokoh komik Ayo Jadi Ajaib ya. Semua kegiatannya membangun karakter anak ajaib. Apa itu anak ajaib? Selalu ditolong Allah. Ya bun, sudah daftarkan ya. Bisa diikuti secara offline maupun online selama 2 hari 1 malam. Enak banget loh. Oke, itu ya Bun ya. Jadi pastikan nih ya. Kita kan pengen nih persoalan anak tuntas ya. Yuk daftarin anaknya karena yang dibimbing bukan cuma anaknya aja, tapi kita sebagai orang tua juga sama. Kita bimbing, mudah-mudahan ya atas izin Allah persoalan Bunda, persoalan anak-anak Bunda ditolong oleh Allah ya. Dan satu lagi nih ya. Ada yang belum mudah nggak sih kayak sama pasangannya gitu ya, belum ngerasa kayak klop-klop gitu, apapun kayak jadi persoalan sama pasangan, ada nggak Bun? Nah ini ya, kalau tadi kan ketika kita beres-beres diri sendiri, beres-beres sama pasangan, persoalan anak udah pasti bakal tuntas deh ya. Nah kalau yang belum belum mudah nih, gimana ya cara ngeklopin sama pasangan, gimana ya cara biar harmonis? Tenang, ada kelasnya juga Bun ya. Ada kelasnya juga I Know You Couple. Ya, di mana di sini Bunda sama Ayah akan disulap jadi keluarga atau pasangan yang SST ya, baik dari segi kasur, kasab ya, bahasa cinta, pokoknya semuanya sampai akhirnya apa ketika bundanya udah beres-beres, sama pasangan beres-beres, terus anaknya ikut kemah. Wah, siap-siap aja ya, rezeki tidak terbatas. Betul nggak, Mbak Dwi? Betul ya. Nah, jadi gitu. Ya, jadi ketika kita membereskan diri sendiri, kemudian kita membereskan hubungan sama pasangan ya, maka bismillah, persoalan anak akan tuntas dan siap-siap rezeki akan datang tak terbatas. Tak terbatas. Gitu. Luar Cukup biasa. sekian Bunda.
Wow, Kita terima kasih kembalikan ke MC banyak. yang kece. Aduh, Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Lisnur. Luar biasa, saya aja ngelihat, ngedengar dari materinya. Ini dahsyat luar biasa. Setuju nggak sih Bunda-Bunda? Setuju ya? Ini problem yang selalu kita dapatkan, betul, yang selalu kita hadapi sehari-hari. Kadang masalah tentang anak, persoalan tentang anak itu menguras iman, takwa kita. Ya nggak sih? Kalau ada stok sabar, saya mau beli dong. Bener nggak sih? Dan ternyata kita kalau mau stok sabar, ada Bun sebenarnya yang beli. Ada yang beli itu maksudnya begini. Ada yang bisa menyediakan. Stok sabar itu hanya ada di Allah. Jadi mari terus kita dekatkan kepada pemilik hati ini, pemilik jiwa raga ini, supaya kita stok sabarnya unlimited gitu ya, selalu ditambah. Artinya apa? Kita perlu terus cas lagi, cas lagi, cas lagi. Ini keren banget loh Bunda Lisnur. Untuk acara kemah ini manfaatnya tadi kan, untuk anak ya, di kemahnya pastinya karena nanti anak-anak akan bersenang-senang bersama kami, namun bersenang-senang ala daripada Sekolah Dahsyat Kererezikin ini pastinya luar biasa karena kita punya CTMR yang keren banget, memiliki strategi, memiliki cara yang unik untuk bagaimana bisa menyampaikan materi ini dengan sempurna kepada mereka. Bagi orang tua yang sudah mengetahuinya tentang magnet rezeki, tentu pasti banyak yang sudah merasakan manfaatnya, betul? Betul. Nah, setelah kita mengetahui manfaatnya, betapa besar manfaat ini bila langsung dirasakan oleh anak-anak kita. Tapi Bun, kita juga gimana dong akan dapat pembinaan? Kita masih banyak hal juga nih PR-PR tentang anak kita. Ayo, boleh. Nanti saya akan berikan free untuk konsultasi anak. Untuk konsultasi anak. Yang mana biasanya kalau konsultasi itu 1 jam bersama saya, itu sekitar ada biayanya ya, sekitar 5 sampai 1 juta rupiah. Nah, untuk yang para pendaftar dari kemah online Magnet Rezeki atau kemah anak-anak Magnet Rezeki ini akan saya freekan selama kurang lebihnya hampir 1 jam bersama saya. Masya Itu udah Allah keren ya. apa keren banget. Jadi, sebenarnya ilmunya gratis banget ya Bun ya. Harga Gratis cuman banget. kalau offline 350.000, Betul tapi sekali. benefitnya jutaan ya Bun ya. Benefitnya jutaan dan juga nggak cuma sampai segitu Bunda Lisnur. Jadi bayar 350.000 itu memang nggak sia-sia banget karena yang satu pertama orang tuanya akan dapat casan juga dari kita yaitu bisa konsultasi tentang anaknya. Bagaimana Bun kapan konsultasinya? Oke, tinggal WA Bunda Dwi aja. Bun gimana dong ceritanya kalau kami yang di luar kota sana atau bagaimana? Boleh ada Zoom, ada video call. Ayo kita lakukan ya. Insya Allah kita kita apa namanya? Kita bikin janji, kita buat janji karena Bunda Duju ada jadwal-jadwal di sini. Tapi nanti itu bisa kita komunikasikan dan kita jadwalkan, insya Allah ya, untuk yang online. Kemudian yang offline juga sama, bikin janji nanti kita bisa komunikasikan. Dan itu free untuk konsultasi selama 1 jam tentang anak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda Yana juga akan mendapatkan free juga voucher Stephen potongan sebesar 50.000 rupiah ya. Dimana sebenarnya untuk tes Stephen, untuk di saya sendiri, karena harga tes Stephen ini di setiap daerah beda-beda ya. Kalau tes Tivin mau datangnya ke SDKR, datangnya ke YKR Bandung, bertemu bersama saya itu mendapatkan potongan lagi sebesar 50.000 rupiah. Ini dari harga normalnya adalah 650.000 dan akan dapat penjelasan. Oh, dapat juga dong. Pasti dapat penjelasan tentang Steven bagaimana mengenai karakter anak ya. Itu pastinya dapat juga. Selain itu dapat apa lagi? Pembinaan Bunda selama 2 kali kita Zoom. Setelah kita selesai dari kemah ini, nggak cuman kita biarkan begitu aja. Kita akan coba upping juga selama 2 kali pertemuan Zoom. Waktunya kapan? Nanti kami akan arrange. Nanti misal di malam hari seperti ini saat Bunda Yanda semuanya santai. Itu 2 kali untuk bertemu bersama Bunda Lisnur dan juga saya. Selain itu juga bunda-bunda yang daftar mau online ataupun offline akan mendapatkan merchandise. Merchandise-nya ini udah luar biasa banget. Itu ada buku jurnal activity anak. Bunda Lisa mungkin Betul Bun. bisa sedikit spill-spill sedikit tentang jurnal activity anak Wah, biar apa? Penasaran orang tua ini bisa terbayarkan. Sebenarnya anak memang perlu nggak sih Bu jurnal? Oh, perlu banget ternyata. Setelah kami memiliki eh, pembelajaran tentang magnet rezeki, kami coba ramu ini sedemikian rupa bagaimana manfaatnya kepada
anak-anak kita. Sehingga Bunda Lisnur, kita semua sudah merancang untuk jurnal activity anak-anak kita. Ini bisa dilihat dari yang mungkin spill sedikit ya. Oke, Kita yang akan data ini bisa dibantu Nah, itu teman-teman. ada apa aja sih? Ada tentang bagaimana kita untuk memberikan panduan arahan anak-anak kita untuk memiliki goal setting. Tadi diajarin kan sama Bunda Lisnur bagaimana goal setting untuk orang dewasa. Itu aja udah keren banget. Nanti Bunda Lisnur akan ajarkan kepada anak-anak untuk kita goal setting. Gitu. Bun, kalau anaknya masih yang belum ini, oke, sama orang tuanya ditanya, Bun, wawancara anaknya. Itu bisa banget gitu. Jadi, anak kita mah belum perlu, kata siapa, Bun, justru eh, lebih cepat itu lebih baik. Lebih lebih dini itu lebih baik. Deteksi sejak dini, nah itu dia. Kalau kita kan sedekah ya, kadang mikir-mikir dulu. Kalau kita ngasih tahu anak-anak itu nggak mikir-mikir dulu. Yang penting aku mau sedekah, aku pengen dapat ridho Allah. Udah, mereka sedekah. Kalau kita nginget-nginget, bener nggak sih? Nah, kayak gitu. Nah, ini amalan-amalan kayak gini juga akan ada muncul dalam jurnal activity kita. Sudah bisa ditampilkan, Bunda Lister? Belum ya? Belum. Akan kita tampilkan. Jadi Bunda Yana, jangan tunda lagi kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya jangan tunda lagi karena banyak sekali yang datang konseling ke meja saya itu memang persoalannya cenderungnya datang dari nggak jauh dari anak, keluarga, ada tentang hutang, ada tentang penyakit. Jadi yang tadi Bunda Lisur bilang tentang emosi, kemudian fisik, kemudian apalagi perilaku, itu terjadi banget. Kenapa sih Bun? Banyak orang bilang, aku pengen benerin anak. Nah, banyak orang tua yang tidak sadar, sementara orang tuanya juga yang perlu diperbaiki. Tapi Bun, orang tua kami sudah sholat, udah sabar, udah berdoa, iya, investasi leher ke atas, praktek juga iya, tapi anak tetap gitu. Nah, ini adalah spesialisasinya dari Bunda Lisnur. Dialah yang akan coba bagaimana memaintenance anak-anak kita supaya apa? Terus kepada relnya hampir sama dengan Bunda. Bunda diperbaiki, anak juga harus diperbaiki. Karena mungkin begini, saat dia lahir sampai usianya sekarang, ada pola-pola yang belum baik. Ada ada hal-hal yang belum bisa, yang sudah terdeteksi tidak baik. Gitu, Bunda. Ya, semoga bisa dipahami dan tetap cepat mengambil keputusan untuk kita mengambil kesempatan ini. Karena kita lakukan hanya setahun sekali ya Bunda Lisnur. Kita Betul, nggak bisa setiap bulan ini, setahun sekali. Jadi manfaatkan waktunya untuk tahun depan. Saya nggak tahu nih kita dapatnya di bulan apa. Doakan kami sehat, semoga kita bisa ya. Jadi kalau yang anaknya masih belum, nggak apa-apa Bun. Bunda dulu yang kerjakan online, nanti online itu bisa direkam loh Bunda Lisnur. Ada rekamannya. Jadi nanti saat Zoom pun itu bisa disetel lagi Bun. Jadi anak-anak bisa tonton kembali. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah saya pikir. Aduh Bun, anak saya pas jam segitu lagi ada acara gini-gini. Nggak apa-apa, Bun. Bundanya dulu yang bisa stay. Nah, ini udah mulai nih. Jurnal activity. Wow, keren banget. Pertamanya aja udah jurnal activity. Kemarin kita nulisnya diary ya, diary anak ya. Ya, ya, hampir sama lah, Bun. Diary, jurnal, ya inilah maksudnya gitu sama ya. aja ya. Sama aja. Ya, Tadinya mau nah, diary, tapi anak kok diary gitu ya. Akhirnya jurnal, tapi anak kenapa jurnal? Tapi ini kan jurnalnya tentang perjalanan dia gitu ya. Tentang perjalanan dia. Oke, silakan. Bunda Lisur boleh sambil apa namanya dijelaskan sedikit aja dari mulai apa sih jurnal activity itu? baik Benar Dwi. Nah, jadi eh, anak-anak itu setelah after kemah itu akan dibekali buku jurnal activity Magnet Rezeki for Kids. Biar apa sih? Biar anak bisa praktek ilmu magnet rezeki setiap hari gitu. Karena ketika dia praktek tiap hari artinya rezekinya tiap hari datang gitu Hari, ya. betul. Keajaibannya setiap hari gitu. Karena dia Betul sekali. jaga energi berlian yang ada di diri dia sendiri gitu. Nah, isinya apa aja sih? Kita spill sedikit ya. Isinya ada, nah, identitas dia, kemudian aku siap jadi anak ajaib gitu. Afirmasi. Ini Tuh. afirmasi. Nah, ini juga Oh, penting banget ya. Afirmasi ini penting banget buat apa sih? Buat masukin ke alam bawah sadar anak bahwa diri dia itu anak yang ajaib, yang soleh, solehah, berprestasi, kebanggaan Allah. Jadi dari kecil, setiap hari dia ngomongnya kayak gitu terus, kayak gitu terus, kayak gitu terus. Akhirnya jadi kenyataan nggak? betul Tanpa jadi sadar, kenyataan. dia akan bertindak
sesuai dengan apa yang dia afirmasikan setiap hari gitu. Kemudian yang kedua, aku orang yang yakin dan percaya diri. Siapa yang anaknya masih suka malu-malu, Ada, suka Bun. aku mah nggak bisa, aku susah gitu. Nah, Orang dewasa juga emang ada, Bun. ya karena dari kecil kita tuh nggak diajarin ilmu MR kan ya Bun ya. Makanya Betul sekali. ya udah Tuh, gedenya Bunda nggak Ega mudah langsung gitu. langsung angkat tangan. Nah betul ya. Aku orang yang yakin dan percaya diri sehingga Allah kabulkan permintaanku. Jadi dia mikir, oh kalau Allah kabulin permintaan aku harus yakin ya gitu. Kalau dia yang nggak yakin sama doanya dia, gimana Allah mau kabulin gitu. Kalau dia nggak percaya diri, gimana Allah mau kabulin gitu. Secara nggak sadar dia, itu akan masuk ke alam bawah sadar dia gitu. Terus yang ketiga, aku orang yang tenang sehingga pertolongan Allah datang. Jadi ketika itu masuk ke alam bawah sadarnya dia, ketika dia mengalami persoalan yang nggak enak, entah itu mungkin dia tiba-tiba nggak semangat belajar, nggak semangat merojaah, atau dapat persoalan yang bikin dia marah, kesel, sakit hati, atau apapun gitu ya, nggak bikin hati nggak tenang, itu dia langsung inget, oke, pertolongan pertama, aku harus tenang. Aku tenang, Mhm. lewat apa? Aku sholat, aku berputala. Betul, Jadi nanti diajarin tuh di kemah tuh ya. betul. Jadi tenang bunda, anak kita tuh jadi eh, ketika kita apa ya pasrahkan sama Allah dengan ilmu yang tepat, kita nggak usah khawatir anak kita terombang-ambing galau nggak jelas, nggak punya tujuan hidup, nggak usah khawatir ya bun ya. Nggak kayak kita dulu, saya dulu gitu, enggak ya? Memang kan dulu belajar matematika Indonesia bahasa Inggris udah gitu doang gitu ya, tapi Yes, belajar kehidupan tuh nggak diajarin di sekolah. nggak ada yang ngajarin, Bun. Betul banget. Yang keempat, hobiku suka jauhi dosa, senang memuliakan dan membahagiakan sesama, sehingga hidupku ajaib seperti di surga. Nah, Masya Allah. jadi dia, oh kalau aku mau ajaib kayak di surga, aku harus jauhi dosa. Makanya ntar kalau misalkan bunda, adek sholat, langsung teng gitu ya, nggak usah kayak drama-drama dulu gitu, karena Betul, sudah terstimulus dengan baik ya, insya Allah. betul sekali. Kelima, aku anak yang selalu sabar dan syukur karena semua takdirku indah terbaik dari Allah. Jadi udah nggak ada tuh generasi pengeluh ya. Oh, generasi strawberry kalau sekarang, Bun. Strawberry generation Cepet, ya, itu yes, udah nggak cepet ada lagi. penyok, Kalau Bun. kalau Mm-mm. anak belajar ilmu dan rezeki, Mm-mm. dipraktekin ya, bukan belajar doang tapi dipraktekin setiap Yes, hari, insya Allah tuh nggak ada ya. Strawberry betul. generation tuh nggak ada, insya Yes, Allah. betul sekali. Gitu ya. Ini anak diajarin LOP tiap bulannya gitu ya, ditulis. Dan percaya nggak percaya, saya sendiri tuh udah ngerjain ini tuh selama kurang lebih 8 tahun. Dan ketika ngelihat buku-buku apa kayak jurnal saya apa tiap tiap tahun gitu, iya beneran gitu. Hampir 80-90% tuh terkabul gitu. Jadi anak dari sekarang tuh dia udah belajar LOP for goal setting itu keren banget Betul ya sekali. pastinya. Hidupnya terarah, terus kebiasaan spiritual juga. Jadi anak Betul. eh, gampang lah untuk dievaluasi ya gitu. Kenapa ya impian aku untuk liburan ke Bali belum terwujud? Coba Bunda cek dulu. Spiritualnya gimana? Oh, pantesan bolong-bolong. Coba sedekahnya, ngajinya, ngapalin Qurannya gimana? Ntar kita enak tuh ngevaluasinya. Jadi nggak usah pakai otot sama anak, udah nggak usah marah-marah, tapi kita bijak gitu. Enak nggak sih Bun? Nggak usah pakai otot ya. Enak banget. Gitu. Terus ada pemisahan sifat baik juga ya. Bunda bisa tambahin nih. Anak aku apa ya sifatnya belum baik. Gitu. Jadi kita ngobrol sama anak, kamu bulan ini mau apa nih yang diperbaiki sifat baiknya gitu. Terus perbuatan baik juga ya, kayak buang sampah pada tempatnya, nyimpan sendal dengan rapi, tidak membuli dan lain sebagainya ya. Bunda pengen apa nih sama anak. Jadi kita nggak yang kayak diktator gitu, tapi kita kayak sama anak tuh apa ya, bikin kesepakatan gitu. Betul. Kamu bulan ini mau apa nih perbuatan baiknya gitu. Nggak harus semuanya dikerjakan juga gitu, tergantung anak dia sanggupnya. Aku 2 poin dulu deh ya nggak apa-apa gitu, yang penting anak ada Dikerjakan. gitu. Terus ya setiap bulan ya, terus juga ini daftar perisaiku, dosa sama Allah apa ya gitu. Jadi dia Jadi nulis anak ada kan, Bun? Anak ya. juga punya perisai ya, Bun ya?
Iya pasti gitu. Ya meskipun kalau yang Hmm. belum balik emang belum dicatat ya. Tapi kan kalau dilatih dari sekarang, ketika udah balik dia udah enak gitu. Betul. Nggak kaget gitu ya, Bun. Kalau itu adalah Betul, dulu udah kita. terbiasa Oh, gitu. dulu saya nggak ada yang ngasih tahu, Bun. Nggak ada buku ini, Bun. Iya, Sama. benar. Luar Jadi biasa tabrak banget ya, sana Bunda tabrak sini Lisa. ya jadinya Ibu. Hmm. Nggak Boleh ada yang dilihat sampai ngarahin. akhir secara ini aja. Ha-ha. Iya, pokoknya ini Bunda tuh. Wow, keren banget Bunda Lister. Ini banyak sekali pembiasaan-pembiasaan. Sampai ada catatan evaluasi. Iya. Sampai ada afirmasi. Boleh ke bawah lagi Bunda Lister, silahkan. Itu sampai terakhir, itu per bulan. Dan ini adalah salah satu komik juga yang akan menjadi panduan daripada anak-anak. Menemani anak-anak bagaimana menjadi ajaib itu. Ada dikemas dengan sedemikian rupa. Dan ini Masya Allah, sudah mencapai kecetakan ke dua apa ketiga ya, berapa udah 2.000 eksemplar sudah terjual laris manis ya, Dari dan 3.000 laku keras 3.000 sekarang. Sekarang 3.000 eksemplar. Itu luar biasa sekali Bunda Yanda, dan ini penulisnya ada di depan kita yang akan ngajarin di kemah anak magnet rezeki. Ini keren apa keren banget. Kalau Ini udah saya dulu ya. keren, ini Udah kalau kata ceritain saya coba keren sama kebangetan. sama bunda-bunda semua pengalaman Bunda Baik, Dina. baik, baik. Ini bukan karena Bunda Lisur salah satunya di ini saya ya, di salah satu lembaga yang sekarang sedang saya bersama-sama. Ini kejujuran yang memang dirasakan. Jadi apa yang tadi Bunda-Bunda rasakan bahwa ketidakmudahan anak itu kami alami. Kami juga bukan orang suci. Saya, Bunda Lisur, Bunda Dina, semuanya mengalami hal yang sama. Namun bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki solusi, kita minta sama Allah dan Allah berikan kepada kita. Niat kita adalah memang di dunia pendidikan, sehingga tercetuslah atau sampai tertuanglah komik ini. Dan dengan komik ini anak saya ini kan alhamdulillah ya, anak saya dari TK ini sudah mengenal magnet rezeki, sekarang sudah kelas 2 SD, namun ditambah dengan komik aja. Ayo jadi ajaib. Dia itu menjadi lebih mudah untuk saya arahkan karena dia beneran nggak mau bestian sama yang namanya setan. Sekarang saya nggak usah pakai urat lagi kalau saya merintah. Saya cuma bilang begini, kalau dia sedang malas. Oh, kamu lagi jadi temannya setan siapa? Saya cuma tinggal gitu. Dan dia langsung, saya nggak mau punya teman jadi temenan sama setan. Akhirnya dia akan kerjakan dengan sukarela dan bahagia. Akhirnya pahala datang buat kita dan saya cukup merilekskan tenggorokan saya sama emosi saya. Saya bisa minum teh atau minum kopi dengan santai. Dibandingkan waktu dulu, wah luar biasa. Itu harus penuh urat, harus dengan berpikir tidak mudah. Bagaimana caranya menggerakkan anak? Dia nggak mau katanya bestian sama setan. Kalau dia sedang malas, sedang tidak nyaman atau apa, saya cuma bilang, ingat nggak sih setan apa yang sedang deketin kamu? Dan setan sedang tertawa bahagia karena kamu menjadi temannya. Dia bilang, aku nggak mau sama punya teman ini. Jadi ini pasti dahsyat banget, Bun. Dan ini adanya hanya di Gramedia atau bisa pesan langsung kepada kita ya. Ini testimoninya. Ini semua ada dalam buku jurnal activity anak, dan percaya atau tidak jurnal activity anak ini baru ada dari Yayasan Kereretikin Bandung. Belum ada di mana-mana. Dan ini akan launching keluar pertamanya ada di Kemah Anak Magnet Rezeki. Bun, gimana? Boleh nggak sih kalau kita belinya bukunya doang, Bun? Gak lengkap rasanya. Kalau Bunda cuma beli bukunya doang, nggak tahu cara Gak ada pakainya. ruhnya ya Bun ya. Nggak ada ruhnya, Bunda nggak tahu cara pakainya. Yuk, jadi kalau kata saya, saran saya misalkan, Bun nggak mudah nih jadwalnya ini, beli paket yang online, beli paket online. Sehingga di sana itu, kenapa sih Bun diarahkannya ke online? Toh kemah cuma begini, Bun. Ini bukan bicara tentang kemahnya saja. Ada esensi di sini, di mana saat Bunda membeli paket yang online, Bunda akan mendapatkan buku jurnal activity dan juga pengalaman bagaimana anak gitu ya, bagaimana anak untuk uh, mengenal kehidupan setelah meninggal. Saya tahu itu terus terang loh. Saya tahu kehidupan setelah meninggal itu di usia saya menjelang 30. Iya, luar biasa. Kapan sadarnya ya, dosa saya sudah makin banyak. Nah ini, Bapak Bupati kita juga sudah memiliki komik Ayu Aji Ajaib.
Luar biasa ya Bunda. Jadi jangan kalah sama Bupati kita karena insya Allah Bandung bakal gaskeun tentang buku Ayo Jadi Ajaib. Sebelum semuanya kehabisan, Bunda Yana bisa cepat memesan kepada kami dan juga buku jurnal activity sebelum langka di pasaran. Jadi Bunda sebaiknya segera memilikinya untuk bisa juga mendapatkan rekamannya. Rekamannya ada apa? Ada bagaimana cara kita menyampaikan atau menerangkan kepada anak tentang bagaimana perjalanan setelah kita meninggal. Bun, kan ada dalam Al-Quran. Ya, betul ada dalam Al-Quran. Tapi dulu tanya sama diri kita baca itu ngeri nggak? Ngeri banget. Tapi jadi jadi eh, apa namanya? Jadi kita menghindar atau tetap melakukan dosa? Kalau saya sih jujur, saya tetap ngelakuin dosa. Jadi apa manfaatnya ya? Saya tahu, tapi saya tetap melakukan dosa. Artinya saya tidak menyerap ilmu tersebut. Tapi dengan kemasan yang unik, dengan kemasan yang luar biasa, dengan cara yang sangat spesial dikemas oleh Bunda Lister dan tim, ini akan menjadi sebuah tontonan edukasi yang sangat menarik buat anak-anak. Penasaran kan? Kalau penasaran, udah segera aja kontak. Untuk ke siapa? Boleh ke Bunda Lister, boleh ke saya, dan boleh langsung ke Bunda Maya selaku admin daripada Kemah Anak Magnet Rezeki. Itu sih dari saya ya. Luar biasa. Bunda-bunda silahkan ambil keputusannya untuk mengikuti Kemah Anak Magnet Rezeki. Bun, anaknya belum mudah, itu belum mudah kata siapa? Yang belum mudah mungkin coba tunjuk saya yang belum mudah ya. Tadi Bunda Lisa udah bilang gitu ya. Jadi eh pastikan Bunda Yana sudah memiliki tiket untuk kemah Anak Magnet Rezeki. Terima kasih. Kalau jauh mau ikut kemah gimana Bun? Adakah online? Ada banget Bunda ya. Boleh sok sini kita boleh tanya jawab. Bunda Lisa buka Boleh. ya beberapa pertanyaan ya. Mungkin ada yang pengen ditanyakan masih agak greget-greget gimana gitu tentang satu materi Bunda atau mungkin persoalan yang sedang dihadapi. Oke, kalau gitu boleh. Yang mau daftar saya coba sebentar ya. Saya ketik nomor saya, coba 0811-204-7070. Silakan dicatat, segera kontak ke saya ya. Ini nomor saya, Bunda Dwi. Saya akan balas setelah Zoom ini berakhir. Bunda Dwi, Ya, kalau misalkan ini kan untuk anak SD ya, iya. anaknya masih TK atau udah SMP gimana, Bun? Oke, kalau masih TK, yang belajar ibunya. SMP gimana pun boleh kalau SMP. SMP boleh, tapi mungkin nggak offline. Karena gini, kenapa Bun nggak offline? Kan anak aku mau offline gini Bun. Kita jaga juga hati anak kita. Kan hati anak kita SMP itu udah mulai say cat ya, malu-malu kucing gitu ya. Udah mulai gitu ya, agak malu gitu. Jadi kita jaga. Karena kan kalau anak SD kelas 1 sampai kelas 5 SD itu masih apa namanya masih lucu, masih memang anak-anak gitu. Kalau SMP kan udah masuk jenjang remaja. Tapi kalau mau ikut, ibunya mau mengikutkan, boleh Bun. Bunda lewat online saja. Gak perlu misalkan yang style kemah-kemahan. Kalau mau kemah-kemahan biasa, tapi serap ilmunya. Ambil ilmunya dan aplikasikan kepada kehidupannya yang sekarang di SMP. Nanti gimana Bun? Konselingnya gampang. Tinggal kontak saya Bunda Dwi atau Bunda Lisnur. Tapi di sini yang saya berikan adalah nomor saya. Jadi nanti bisa kontak saya. Kita adakan untuk konseling anak selama kurang lebih 40 menit sampai 60 menit ya. Jadi 1 jam saya berikan free. Itu bernilai 500 sampai 1 juta rupiah ya. Luar biasa. Ini manfaat apa manfaat banget ya. Jangan lewatkan. Nah, pokoknya nanti sebelum saya sibuk sama Pak Hengki, karena nanti Pak Hengki jadwalnya konsultasi, bunda-bunda nggak kebagian. Jadi mumpung masih kita jadwalnya free, Pak Hengki belum kontrak kita, ya. Jadi silakan. Buat anak umur 15 tahun boleh ikut, boleh. Tapi ini online. Karena kasihan anaknya, nanti malu dia. Kok aku sama bocah sih, Bun? Gitu kan ya, sama anak-anak. Boleh, Bunda, silahkan ya. Kontak saya langsung aja. Nanti kirim chatnya, Bun. Aku ini, Bun, aku ini. Setelah dari kita Zoom ini, saya akan langsung balas Bunda satu persatu. Kenapa saya kasih nomor saya? Saya ini nomor Bunda Maya nggak hafal, jadi nomor saya aja. Jadi nomor saya aja, Masya Allah. Seperti itu gitu ya. Bunda Yanda, ini boleh simak juga ada video yang juga bisa sedikit membuka mindset. Nanti setelah ini kita buka tanya jawab untuk Bunda Yanda. Siapkan Kecil-kecil anak sudah peduli dengan bekal akhiratnya. Emang bisa dong. Di program Kemah Anak Magnet Rezeki, anak akan distimulus untuk mendapatkan 2 sekaligus berupa rezeki akhirat dan rezeki dunia.
Dan anak akan mendapatkan pengalaman yang seru berkemah selama 2 hari 1 malam dengan berbagai kegiatan yang membangun akhlak dan karakter anak ajaib. Salah satunya pendalaman dari jurus-jurus magnet rezeki. Selain itu, petualangan yang seru menjelajahi kehidupan setelah mati. Yang gak kalah seru, ada berbagai permainan seru, lalu masak di alam, dan masih banyak keseruan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, segera daftar dan check out tiketnya. Bisa jadi ini cara Allah mengabulkan doa Bunda. See you di Kemah Anak Magnet Rezeki. See you juga Miss Rere. Nanti ketemunya nggak cuma sama Bunda Lisnur ya, ada Miss Rere dan juga tokoh-tokoh nyata daripada komik Ayo Jadi Ajaib. Mungkin ada yang pernah bilang itu fiksi kali ya Bun ya. Komik Ayo Jadi Ajaib tokohnya ngarang-ngarang bebas. Nggak ada ngarang-ngarang bebas, ada loh. Adanya di mana? Ada di SDKR. Pengen ketemu, hayu ke SDKR ya. Aku tunggu. Nah, kalau aku jauh Bun, kita jauh gimana nggak bisa? Iya kan ada online. Tenang aja, Bunda bisa servis juga kok yang online ya. Servisnya pasti memuaskan buat bunda-bunda semua ya. Masya Allah. Oke, ayo siapa yang sudah menyiapkan pertanyaan? Boleh. Coaching Garputala itu spesial dengan Bunda Dina Indriani. Bun, jadi guru kita ada Bun. Betul. Bun, itu seru banget tau gak sih? Saya boleh cerita sedikit lagi ya. Pengalaman kita mengadakan kemah itu tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu. Kemudian tahun sekarang kita adakan kemah lagi. Dulu anak saya agak takut-takut Bun, belum berani. Katanya gini, mungkin dia pernah ngelihat dari YouTube atau apa tentang ada setan kayak gitu ya. Setan yang Indonesia yang rame itu, yang aneh-aneh, saya juga nggak berani lihatnya ya. Mungkin dia agak sedikit terbayang-bayang seperti itu. Kemudian dia kemana-mana tuh jadi belum berani. Padahal saya jelasin udah sama loh. Ini nggak nak, begini nak, begini nak, begini nak. Nggak paham-paham, maksudnya nggak beres-beres itu permasalahan. Akhirnya saya berdoa, kemudian akhirnya ada kemah anak KOMR kalau tahun lalu kita namanya ya. Saat KOMR berjalan, besoknya kan pulang tuh. Bun, itu Masya Allah sekali. Padahal saya nggak cerita sama gurunya, saya nggak cerita sama siapa-siapa. Giliran anak saya di rumah, ternyata dia langsung begini, aku udah nggak takut lagi sama hantu. Aku udah nggak takut, loh kok bisa? Dan itu terjadi sampai detik sekarang dia nggak takut sama hantu. Kenapa? Karena ada Allah yang maha besar. Saya mikir dalam hati, perasaan dulu saya juga ngomongnya sama ya bahasanya. sama. Tapi Bunda Lisnur punya energi di sini, pembicara punya energi di sini, jadi anak-anak dapat di sini feel-nya. Jadi luar biasa. Dan ini Bunda Yanda tadi disebutkan bahwa untuk coaching Garputala, anak kita akan dipandu langsung oleh guru kita, yaitu Bunda Dina Indriani ya. Jadi pastinya akan lebih makjleb lagi materinya, dan anak-anak pastinya akan lebih paham bagaimana Quranic vibration, dan Quran ini menjadi sahabatnya mereka, panduan mereka. Ya, siap ya. Yang mau daftar langsung japri saya. Malam ini akan saya mau sedekah tiket untuk anak yatim juga boleh banget ya Bun ya. Oh ada Bun, untuk sedekah anak yatim ya? Oke, siap. Itu nanti boleh juga tanya Bunda Dwi. Bunda Dwi akan kasih flyernya. Ada sedekah anak yatim. Misal gini Bun, kenapa sih Bun aku mesti sedekah? Contohnya yang pertama, Bun, anak aku nggak muda, aku sholat udah ini, udah itu, udah segala, udah semua sudah dilakukan. Bun, kalau anak kita belum sholat, belum sesuai yang kita harapkan, mungkin kita perlu sedekah. Sedekahnya apa? Solehin dulu yuk anak orang lain gitu. Kita coba solehkan dulu anak orang lain, insya Allah akan ada yang namanya jurus kickback namanya. Allah atau malaikat akan mendoakan untuk anak-anak kita juga. Kemudian selain itu, Bun, anak saya semuanya udah gede, udah dewasa. Masa iya suruh ikutan kemah anak? Kan udah remaja, udah ini. Bun, nggak apa-apa. Bunda ke depannya bakal punya cucu. Bunda ke depannya punya keponakan. Bunda ke depannya punya saudara apa. Bunda punya tata cara untuk memberikan kepada mereka. Sedikit aja kebaikan yang mereka amalkan akan menjadi jariah buat Bunda semua ya. Jadi nggak usah tunda, nggak usah difikirkan. Aku mau deh Bun sedekahnya berapa? Sesuai dengan kemampuan Bunda semua. Dan kami open donasi untuk siapa? Untuk anak-anak yang memang mau ikut tapi belum ada biayanya. Yuk kita dukung mereka, kita bantu mereka dengan cara ajaib. Dengan Islam bersatu pastinya semuanya bisa mendapatkan ilmu gitu ya, untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah pastinya jadi jariah. Selain sedekahnya dapat pahala, anaknya tersebut mengamalkan, insya Allah akan menjadi jariah buat Bunda Yana semua ya. Manfaatkan kesempatan ini. Oke, silakan ada yang mau bertanya Bunda, kita buka dulu.
Siapa yang mau bertanya boleh raise hand atau ya boleh langsung raise hand. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang anak atau bagaimana? Boleh silahkan mumpung ada pakarnya, mumpung kita juga sedang open untuk tanya jawab ini. Siapa yang mau bertanya? Saya lihat juga di chat kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Ada? Ada nggak ada? Ini mau langsung Nggak daftar ada. deh. Gitu ya, Daftar Bun. aja Aku deh. mau tanya Bunda Lisnur, ini bermanfaat nggak sih? Ada misalkan seorang anak yang ternyata dia sebenarnya baik-baik aja, Bun, tapi dia ada kekerasan dalam trauma dalam fisik maupun psikis. Traumanya gimana, Bun? Kalau bahasa zaman sekarang itu dibully, Bun. Kira-kira kemah ini bakal bermanfaat nggak sih, Bun, buat buat menyembuhkan rasa itu? Insya Allah dong, Bismillah. Kan kalau Bismillah, pakai bismillah. cara awal mah nggak ada yang nggak mungkin, Bun. Gitu ya. Karena iya, Ini karena anaknya bisa, Bun. Mm-mm. ada murid kita juga sama, dia pindahan Hmm? sekolah karena dibully sama teman-temannya. Iya. Orang tuanya ikut SMR, TMR, memperbaiki dirinya, dia nggak nunjuk dulu kan ya sekolahnya yang salah gitu, teman-temannya yang salah gitu. Ketika fokus memperbaiki, oh iya saya yang salah, kemudian pasangannya harmonis, anaknya distimulus ilmu rezeki di sekolah, alhamdulillah sekarang dia senang sekolah, sama teman-temannya Mm-mm. main, ceria, udah nggak yang awal-awal ya Bunda Dewi melihat sendiri dia, takut apa-apa tuh kayak ngeliat orang tuh kayak serem gitu, Betul sekali. kayak was-was Selalu gitu. berlindung di belakang Hmm. badan orang tuanya. Sekarang alhamdulillah Orang gitu. tuanya ikut sekolah, Bun. Luar biasa ya. Mungkin di sini Bunda Ega juga tahu ya salah satu parenting kita ada seperti itu ya. Luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah sekarang setelah anaknya mendapatkan stimulus dan Bunda Lisor percaya nggak sih itu yang salah satu murid kita itu sebenarnya dia agak trauma dengan yang namanya kemah. Oh, Kemah dia nggak mau banget. Akhirnya kemarin bertanya dengan saya, kita ngobrol, saya ceritakan bahwa kemah kita konsepnya seperti ini dan bicara juga dengan Diana Bisma. Kemudian akhirnya dia mendapatkan satu kepercayaan yang akhirnya memutuskan untuk ya anak saya ikut kemah. Masya Allah, udah luar biasa nggak sih? Barakallah ya. Itu bukan Bunda Lisnur, bukan siapa-siapa yang hebat, tapi ilmu Allah dan juga kerendahan hati orang tuanya yang mau menerima ilmu itu sehingga hidayah itu datang untuk siapa? Untuk keluarganya, untuk ayah bundanya dan juga anak. Ya, jadi selain orang tuanya kita berikan pemahaman, anaknya juga di kelas diberikan kepercayaan, pemahaman dan bagaimana guru memperlakukan anak. Mungkin sekarang banyak yang nggak sekolah di SDKR, betul sekali. Tapi Anda semua bisa merasakan bagaimana kehangatan guru-guru SDKR untuk menyambut anak-anak Anda semua. Ya, satu itu. Yang kedua, bagaimana pembelajaran yang sangat ramah anak yang kemudian bisa mengubah hidup banyak orang. Karena Bunda Lisnur ini dan Bunda Dina serta kami tim-tim yang bertugas ini sudah berpengalaman dalam bimbingan online Magnet Rezeki. Saya yakin mungkin di sini ada yang sudah tahu tentang bimbingan online Magnet Rezeki, di mana ini adalah salah satu bimbingan dari Sabang sampai Merauke hingga mancanegara, dan banyak sekali anak-anak yang berdampak positif. Nah, berdampak positif dan sampai sekarang masih menjadi pengamal ilmu Magnet Rezeki. Sejak TK, keren nggak sih gitu ya. Kemarin aja saya ketemu, saya sampai di apa namanya? Dimuliakan gitu oleh mereka. Bunda, Bunda, Bunda ini aku, namanya siapa gitu dia sebutkan bahwa seperti itu. Begitu, Bun ya. Jadi jangan ragu. Ini ada yang nanya lagi Bunda Lisnur. Kalau kelas 6 boleh ikut offline nggak? Oke, boleh. Silahkan. Boleh japri saya. Nanti bisa, Bun, ke saya. Kalau anaknya nggak mau ibu mudah, ibu mudah jangan bikin segalanya tidak mudah. Ibu mudah udah menjadi doa. Mudahkan segala sesuatunya. Kalau anak nggak mau, mungkin karena daftar aja dulu contohnya ya, belum nanti ada. Bunda gerakin anaknya. Contohnya nggak ada. Jadi gini, Bun, ada strateginya. Gini, kalau anak nggak mau ya kita aja dulu misalkan anak nggak mau makan kita gimana sih kalau anak mau makan makanan ini enak sekali yummy yummy
Pokoknya ya, makanan ini lezat sekali. Apa yang terjadi? Anak kita, iya gitu enak. Penasaran. Akhirnya mana yang enak? Colek. Bener nggak sih? Ya kan? Nah, itu satu. Ya ampun, ini keren banget. Ibunya dulu aja excited, Bun. Nanti anaknya penasaran. Karena gini, kami pengalaman juga di BOMR for toddler. Anak usia 3 tahun suruh online loh, Bun. Suruh online bisa bayangkan nggak? Ciling cincing, ciling cincing, ciling cincing kemana-kemana. Tapi apa yang terjadi? Mereka stay dan mereka diam. Dan mereka banyak juga yang mengamalkan. Ternyata mereka bahagia pun nggak ada yang nggak bisa sama ibunya. Jadi kalau nggak mau, ibunya harus bisa mendampingi. Jadiin contoh ya ibu mudah ya. Nanti Bunda Dwi kasih tahu bagaimana caranya. Semua bisa menjadi mudah semudah namanya. Sip. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, Mangga silakan. Bu Lili langsung WA saya ya. Saya tunggu. Siapa lagi nih yang mau? Bunda Ega, Kia mau ikut? Sok Mangga, nggak apa-apa deh. Yuk. Siap ya? Udah, oh alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Silahkan Ibu Vera ini dua anaknya langsung. Padahal Bu Vera ini dari Cilengsi loh, bayangin. Sengaja karena dia apa? Bu Vera ini udah ketagihan sama ilmu MR. Bener nggak Bu Vera? Kalau Bu Vera bisa bisa cerita sedikit itu boleh. Karena apa? Bu Vera ini udah ketagihan ilmu MR. Bagi Bu Vera itu aja ajaib, apalagi untuk anak-anaknya ya Bunda Listener. Luar biasa. Bener banget tuh Bunda Vera. Begitu saya kasih tahu Bunda Vera ada di Cimareme sini, di Batu Jajar. Oke, OTW ke sana. Cus, Bu Vera langsung datang. Ini adalah salah satu contoh ibu yang mungkin nggak mudah bagi dia, tapi dia lakukan. Karena apa? Yang dia lakukan adalah untuk anak-anaknya. Ya, itu sih dari kami. Kalau memang tidak ada yang bertanya, waktu sudah menunjukkan jam 21 lebih 27. Apakah dari Bunda Lisur ada lagi yang mau disampaikan atau video yang mau kita tampilkan? Boleh. Udah Silahkan Bunda Lisur. cukup, Bun. Cukup ya? Cukup segitu aja? Oke, cukup. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Ilmu yang tadi diberikan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dibukakan dinding pemahaman. Dan saya yakin anak-anak Bunda adalah anak-anak yang soleh, soleha ya. Oh, Bu Vera lihat siap couple. Oh, ya Allah. Dan Bu Vera juga setelah dari sini dia pengen memperbaiki dirinya langsung masuk ke IKY, yaitu I Know You Couple. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan pasangan. Masa sih sayur aja yang diangetin, hubungan juga perlu diangetin, ya nggak sih? Ada nggak sih Bu caranya? Ada. Yuk di IKY Couple. Saya juga mau belajar lagi. Bagaimana caranya saya bisa menjadi istri yang baik. Bunda Lisel juga sama mau belajar lagi. Ayo Kita Bun, semua tim belajar juga belajar sama-sama. ya, Bun ya. Belajar Iya. semuanya. Insya Allah kita belajar langsung dari pakarnya. Karena apa? Walaupun kami sudah tahu, sudah pernah sedikit mengenal, tapi kami yakin ilmu kami belum seberapa. Kami masih butuh guru, kami masih butuh ilmu. Sehingga kami kejar ilmu itu. Siap ya untuk nanti terus lanjut lagi dari sini anaknya kan kemah, lanjut lagi sama IKI Couple. Siap ya? Nanti informasi lanjut boleh kontak lagi Bunda Dwi, nanti sama Bunda Dwi dikasih kontaknya. Siap ya? Yang belum tahu tahu misalkan apa sih IKY Couple nggak paham, iya udah WA saya, ntar saya jelasin. Asal syabar kalau WA saya. Oke ya, seperti itu semuanya udah. Terima kasih banyak Bunda Yanda semua yang sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, keberlimpahan, kebahagiaan, serta keajaiban untuk Bunda Yana semua ya. Salam untuk keluarga terdekat dan juga peluk sayang untuk anak-anak Anda semuanya. Insya Allah kami semua mendedikasikan diri untuk berdakwah dalam bidang pendidikan. Semoga Bunda Yana semua juga dapat menerima atau merasakan energi ini sehingga anak-anak insya Allah akan kami bina, akan kami pandu, dan Bunda Yana juga akan kami pandu. Bunda Yana bisa percaya itu. Kita bertemu nanti di kemah anak magnet rezeki ya. Tentukan pilihan dari sekarang karena kesempatan mungkin tidak datang dua kali. Itu dia ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata baik dari saya, sikap maupun pembicaraan dan juga Bunda Lisur serta tim yang bertugas. Kami mohon maaf dan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima Terima kasih kasih bunda-bunda semuanya ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih. Kami tunggu ya pendaftarannya.